Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita melihat dari Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Kita akan membaca ayat 19 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mulailah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita pikirkan sebenarnya apakah keselamatan itu? Apa sih yang dinamakan salvation? Kalau kita selamat itu apa sih sebenarnya, begitu kan? Nah, banyak orang mengerti kalau selamat itu artinya ya masuk surga, begitu kan? Makanya di dalam satu metode penginjilan mereka memakai hal ini. Misalnya ada orang misalnya di rumah sakit, ya sudah hampir kolaps nih misalnya kan. Lalu ditanyain ya, misalnya nanti kalau meninggal masuk mana, ya. Nah, tentu orang yang sakit itu lagi tahan sakit kok ya, ditanyain nanti bagaimana begitu ya, mikir ya. Nah, biasanya tentu nggak tahu kan. Nah, di situ kemudian mereka baru masuk ya. Oh, kalau kita orang Kristen itu kita tidak ditimbang-timbang. Apakah kita punya pekerjaan baik? Apakah kita baik-baik di dunia ini atau kita jahat, begitu kan? Nanti kita ditimbang di sana. Kalau banyak baiknya maka kita masuk surga. Tidak begitu kan? Ya. Tapi kita kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus, kamu pasti masuk surga. Nah, biasanya dipakai penginjilan seperti itu. Jadi kita lihat what is salvation? Apa sih itu keselamatan? Ya, yang kita tahu adalah keselamatan ya adalah kita masuk surga, begitu. Ya. Mungkin karena kita mempunyai pendapat yang seperti demikian, begitu, maka kemudian kita lihat bahwa orang Kristen dengan orang yang beragama lain kelihatannya malah yang lebih baik itu adalah orang yang beragama lain, begitu. Abang saya pada waktu dia sudah bertobat, dia punya perusahaan, lalu kemudian setelah itu dia selalu mencari pegawai orang Kristen, ya, agama lain tidak, tapi selalu cari mereka yang Kristen. Akhirnya setelah sekian lama ya, lalu kemudian dia mengeluh kepada saya, Pak, yang Kristen malah korupsi. Yang agama lain malah jujur. Gimana ya Pak ya? Saya terimanya pegawai agama apa dong kalau gitu? Begitu kan? Nah, jadi kita melihat begini. Karena kita pasti masuk surga. Kamu nanti kalau itu, dan kita selalu kadang-kadang di gereja Injil menanyakan kan ya. Apakah meyakin ya kalau saat ini nih tempat kita beribadah diledakin gitu. Kita semua meninggal misalnya kan. Lalu pulang, siapa yang yakin masuk surga? Siapa yang gak yakin masuk surga? Itu untuk memeriksa keyakinan keselamatan seseorang, begitu kan? Nah,
Nah, jadi kita lihat bahwa orang Kristen tuh mempunyai pemikiran yang seperti demikian, begitu. Sehingga artinya begini, saya baik masuk surga, saya jahat masuk surga. Mending baik apa mending jahat? Gampang baik apa gampang jahat deh gitu. Gampangan jadi orang baik, gampangan jadi orang jahat. Saudara bukan udah mengalami ditindas sama yang jahat? Nah, jadi yang baik masuk surga, yang jahat masuk surga. Kayaknya kita tertindas baik-baik, mendingan kita agak jahat juga deh. Sama-sama kok masuk surga ya. Mungkin kayak kita nanti sekamar sama yang jahat. Begitu kan? Nah, jadi kita pikirannya begitu. Baik masuk surga, jahat masuk surga. Ya gak terlalu jahat lah. Sedang-sedang lah, sedang-sedang. Gak terlalu baik, gak terlalu jahat. Begitu kan? Nah, jadi kita punya orang Kristen tuh mempunyai kebiasaannya tuh jadi seperti demikian. Karena mereka melihat keselamatan itu dari segi moral seperti itu. Begitu kan? Ya. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya konsep yang diberikan oleh Paulus ya di dalam surat-suratnya ya. Memang tidak salah, memang betul begitu ya yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita tuh telah diselamatkan dari dosa-dosa kita, dikerjakan tebus oleh darah Yesus Kristus, satu darah yang mahal yang menebus kita daripada dosa sehingga kita masuk ke dalam keselamatan. Lalu akibatnya adalah Roma 8 ayat 1 misalnya. Demikianlah maka tidak ada penghakiman bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah sudah, karena sudah pasti masuk surga, ya kita ini kalau percaya sama Yesus ya pasti masuk surga dong. Ya, dosa-dosa dikit kan nggak apa-apa. Nanti minta ampun beres, gitu kan? Apa sulitnya, begitu kan? Itu yang mereka kerjakan. Sehingga kita lihat banyak orang Kristen bisa fitnah, bisa jahat, bisa tekan orang, bisa busuk-busukin orang, bisa ngomong yang ini. Seperti itu kan? Kenapa? Justru orang Kristen kok begitu? Begitu kan? Ya, saya mimpin di kelas kemarin begitu kan? Mereka kemudian juga sharing ya, Pak kalau di gereja itu begini-begini, kalau di gereja begini-begini tuh ya. Nah kita ini orang Kristen mungkin terbiasa dengan doktrin itu, lalu kemudian doktrin itu mengatur kehidupan kita seperti demikian. Meskipun tentunya Paulus tidak ada maksud untuk mengajarkan kepada kita hidup yang seperti demikian, bukan? Nah, jadi kalau kita selama ini, karena kita melihat juga surat Paulus lebih banyak dalam Alkitab, ada berapa 13 ya kalau nggak salah, surat-surat Paulus banyak kan, sehingga kita itu di dalam kita mengerti kekristenan tentu kita bersandarkan kepada konsep yang diberikan oleh Paulus, begitu ya. Nah, jarang sekali kita melihat konsep keselamatan itu yang diberikan sebenarnya oleh surat Ibrani ya. Berbeda dengan Paulus misalnya terutama dalam surat Roma dan Galatia sangat menekankan penebusan dosa ya, penebusan dosa kita oleh darah Kristus begitu. Tapi kalau kita lihat kitab Ibrani itu melihat apa? What is salvation? Apa itu keselamatan? Ya, bagi kitab Ibrani itu keselamatan itu merupakan suatu perjalanan, satu journey, satu perjalanan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Nah, jadi digambarkan oleh surat Ibrani itu seperti demikian, ya. Semua ini berdasarkan kepada satu hal yang dikemukakan oleh kitab Ibrani, yaitu relasi antara manusia dengan Allah. Nah, di sini kita memang tidak menyalahkan Paulus ya, kita menyalahkan orang Kristen yang menyalahgunakan doktrin daripada Paulus, begitu, karena bukan itu maksud Paulus bahwa kita boleh berkanjang di dalam dosa kita, begitu kan ya. Tapi di sini kita melihat sebuah aspek keselamatan yang berbeda yang disodorkan oleh Paulus, tapi yang disodorkan oleh surat Ibrani ini ya.
Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat Ibrani ini, Yesus digambarkan sebagai imam besar. Sebagai imam besar di dalam kekristenan. Nah, kita tahu begitu ya, kalau orang Kristen misalnya. Orang Kristen pada waktu itu mengandalkan kepada imam besar. Jadi mereka datang misalnya kan. Sebelum bertugas itu imam besar itu harus menyucikan diri. Menyucikan diri dengan darah binatang kan ya. Menyucikan diri dulu. Udah suci kemudian sekarang dia sebagai mediator lalu kemudian bertindak untuk menyucikan jemaat. Jadi misalnya datang jemaat membawa korban penghapus dosa misalnya kan. Nanti dipercikan misalnya darah daripada binatang itu. Lalu kemudian mereka mendapatkan pengampunan dosa mereka melalui persembahan persembahan daripada sacrifice ya, korban bakaran misalnya korban penebus dosa dan sebagainya dari korban-korban tersebut. Nah, kalau kita lihat lalu kemudian kitab Ibrani itu melihat bahwa Yesus sebagai imam besar berbeda dengan imam besar biasa, dia tuh tidak usah menyucikan dirinya sendiri ya. Dan dia tidak memerlukan darah daripada binatang, tapi dia menyucikan jemaat itu dengan darahnya sendiri. Begitu ya. Nah dari situ kemudian kita melihat bahwa dengan dia bisa menyucikan jemaat itu. Sehingga ya kalau kita lihat di dalam ayat kita di sini misalnya di ayat 19 ya. Karena itu jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi di sini dalam bahasa Indonesia dipakai jadi ya, dalam bahasa Inggris pakai therefore ya. Dia sudah kemukakan tuh ya dari pasal 5 sampai pasal 10 ayat 17 misalnya ayat 18 dia ceritakan ini Yesus sebagai imam besar. Ini pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Dikemukakan dulu. Setelah dikemukakan, doktrinnya dikemukakan, lalu dalam lalu kemudian itu dikatakan therefore karena itu. Kenapa suka mati-mati? tes nah, karena itu jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian ya. Jadi therefore karena Tuhan Yesus ya sudah mati penuh keberanian dapat kita itu sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikemukakan oleh penulis surat Ibrani ini. Kita tahu kan denah daripada kemah pertemuan tabernakel ya, kemah pertemuan di sekelilingnya itu dikelilingi oleh pagar mungkin dari kain pada waktu bukan dari kain dari kulit misalnya ya itu dijagain sekitarnya tapi di dalam itu dalam kemah pertemuan itu dibagi dua bukan ya pertama adalah ruang maha kudus ya ruang maha kudus setelah itu kemudian ruang kudus ya ruang kudus ini adalah tempat di mana orang laki-laki bangsa Yahudi, orang laki bangsa Yahudi dia boleh berdoa di sana. Hanya laki-laki dan hanya bangsa Yahudi yang boleh masuk ke ruang kudus itu. Maka kita lihat bahwa orang waktu Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan, ya ada dua orang pergi berdoa, ya. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Orang Farisi itu bisa masuk ke dalam ruang kudus. Tapi dikatakan orang pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia berdirinya di luar. Meskipun dia orang Yahudi dia tidak berani masuk. Ya karena dia melihat dirinya kotor sebagai pemungut cukai kok. Begitu kan? Ya. Lalu dia tidak nengok ke atas, sebaliknya dia bertunduk lalu dia pukul-pukul dada. Biasanya orang Yahudi mengangkat tangan kepada Tuhan. Dia pikir aduh tanganku adalah tangan yang kotor. Yang penuh dosa. Yang menerima uang-uang yang
tidak seharusnya, maka dia tidak berani kan, dia pukul dirinya begitu. Dia berada di luar. Ya, jadi ruang kudus ini cuma orang laki bangsa Yahudi. Kalau orang berbangsa lain tapi masuk agama Yahudi serta orang perempuan harus beribadahnya di luar, ya, di luar. Itulah makanya Tuhan Yesus marah karena di luar daripada bait Allah itu malah dipakai berdagang. Maka Tuhan balik-balikan kan, tempat penukaran uang lah, yang jual binatang-binatang lah, apa segala begitu semua dituang balikan oleh Tuhan, karena itu tempat berdoa buat perempuan dan buat orang yang bukan Yahudi. Mereka berdoa di sana, tapi tempat mereka berdoa itu diisi dengan pedagang-pedagang. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah sekali, karena rumah doanya dijadikan tempat pedagang seperti itu, ya. Nah, lalu kemudian jadi Tuhan Yesus sebagai imam besar yang menyucikan kita, ya, yang menyucikan kita, sehingga kemudian kata penulis surat Ibrani, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, di dalam agama Yahudi lagi, ya, setelah mereka membangun bait Allah, mereka membangun bait Allah di dalam bentuk yang sama seperti bentuk kemah pertemuan. Ya, cuma mereka bangun lebih besar tentunya, ya. Nah, orang imam besar hanya dapat 1 kali 1 tahun masuk ke dalam tempat Maha Kudus. 1 kali dalam 1 tahun, dan yang hanya boleh masuk hanya imam besar. Maka imam besar kalau masuk ke dalam tempat kudus, begitu kan, ya. Yang boleh masuk tuh cuma imam besar. Tapi andai kata, ya, misalnya si imam besar belum di belum di EKG, begitu kan, ECG, ya, begitu kan. Jadi dia mati sakit jantung di dalam, gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Orang masuk mati loh, itu tempat Maha Kudus, nggak boleh sembarangan masuk. Jadi caranya bagaimana? Nah, mungkin pernah kejadian kali ya. Maka pada waktu zaman Tuhan Yesus, kalau imam besar masuk itu ikat dulu tali, ya, diikat si imam besarnya. Jadi kalau talinya masih goyang-goyang, artinya imam besar itu masih hidup. Kalau udah sejam talinya diam aja nih, bagaimana nih, begitu kan, ya, tarik-tarik dikit, diam aja nih, wah mati nih kali nih, gitu kan. Tarik dah kayak layangan gitu ya, bener mati tuh, begitu kan misalnya ya, oh sakit jantung misalnya, begitu kan, ya. Jadi karena orang lain tidak boleh masuk 1 kali 1 tahun pada hari the Day of Atonement, hari raya penebusan, itu satu-satunya kesempatan mereka masuk. Tapi kemudian pada waktu Yesus di kayu salib menjelang kematiannya, maka kemudian tirai dari bait Allah yang begitu tebal, yang membutuhkan 300 orang untuk angkat, untuk gantung itu tirai itu, begitu. Lalu kemudian pada waktu itu kita membaca di Injil Matius, bukan, terbelah 2. Yang begitu tebal antara ruang kudus sama ruang Maha Kudus, itu tirai yang begitu tebal itu kemudian terbelah 2. Dan penulis surat Ibrani melihatnya sebagai sebuah tanda, bukan? Nah, Yesus sebagai imam besar, dia masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Tetapi dengan masuknya dia ke dalam tempat kudus, tempat Maha Kudus, dan dia menyucikan kita dengan darahnya sendiri, bukan darah binatang tapi darahnya sendiri, dan darah yang mahal, maka kita sekarang dengan penuh keberanian katanya untuk masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Nah, sejak pekerjaan dan karya daripada Tuhan Yesus itulah kemudian kita memperoleh jalan masuk, kata penulis surat Ibrani, kepada hadirat Allah secara langsung. Kalau dulu lewat imam dulu.
Imam harus menyucikan diri, lalu kemudian mereka disucikan, lalu mereka menghadap Tuhan tetapi melalui imam, begitu kan? Lalu Tuhan berbicara mungkin kepada imam, lalu kemudian imam memberkati jemaat, lalu itu. Jadi hubungan selalu melalui imam besar, bukan? Tapi sekarang kata penulis surat Ibrani itu sudah terbelah sehingga kita bisa masuk dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan bahwa kita boleh masuk ke hadirat Allah. Boleh masuk secara langsung, tidak melalui seorang imam besar. Tapi kita punya imam besar yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita lihat itu yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Nah, kalau kita melihat tabernakel itu adalah sebuah gambaran, sebuah bayangan, ya, sebuah simbol yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk the presence of God. Jadi misalnya pada waktu mereka berjalan di padang gurun gitu ya, kita melihat bahwa satu gambaran indah di mana setelah mereka orang Israel berkemah itu tabut itu selalu ditaruh di tengah-tengah, ya. Jadi the presence of God is always, ya, in the midst, ya, of the congregation, di tengah-tengah orang Israel. Jadi Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu bersama, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu bersama dengan mereka, begitu kan? Ya, cuma makanya Tuhan tidak suka sebenarnya untuk dibakukan di Yerusalem, ya, tapi ya sudahlah, manusia ini memang susah, tolol-tolol lah, begitu kali ya, sudah kasih kesempatan untuk di bait Allah, begitu kan? Tapi dia lebih suka di kemah karena kemah itu berjalan kan, di mana kamu berada, aku akan bersama dengan kamu, begitu kan? Jadi kita lihat bahwa tabernakel itu adalah satu simbol dari the presence of God. Jadi dengan lain perkataan, keselamatan itu apa? Keselamatan itu merupakan sesuatu hal di mana kita beroleh jalan masuk secara langsung ke dalam presence of God, ke dalam kehadiran Tuhan. Nah, di sini kita melihat apa yang dinamakan keselamatan oleh penulis surat Ibrani. Saya sekarang boleh masuk, boleh menghampiri, boleh datang ke dalam presence of God tanpa harus melalui imam besar dunia ini. Sebab kita mempunyai imam besar yang telah mengorbankan dirinya sehingga kita punya dengan keberanian dan keyakinan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Nah, jadi itulah keselamatan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita membaca kira-kira si Adam dan Hawa ngapain aja sih di surga, begitu kan? Oh, suruh mengusahakan taman misalnya ya. Oh, suruh kerja, begitu kan? Ya. Tapi kalau kita lihat gambaran ya yang diberikan oleh penulis Kejadian itu, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman pada hari yang sejuk, maka bersembunyilah manusia. Ini kebiasaan. Kebiasaannya pada waktu itu sebenarnya adalah manusia berjalan bersama dengan Allah di dalam taman pada hari yang sejuk. Itu ada kebiasaan. Satu gambaran pergaulan dengan Allah. Menyanyi the goodness of God ya. I know you as Father. Saya mengenal engkau sebagai Bapa. Tapi I know also you are as friend, sebagai teman. Dan di dalam gambaran Kejadian itu Tuhan Yesus sebagai teman yang berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa pada waktu hari yang sejuk di dalam taman. Itu gambaran gambaran yang begitu intim antara manusia dengan Allah. Nah, teman-teman, jadi apa yang dikemukakan oleh surat Ibrani? Surat Ibrani mengatakan dengan pekerjaan dan karya Kristus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk
secara langsung untuk mendapatkan satu kesempatan di mana kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Begitu. Tidak nanti, ya, selalu bersifat already but not yet, selalu begitu, ya. Jadi kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang masih diwarnai oleh dosa-dosa kita yang kita perbuat, begitu kan? Diwarnai oleh berbagai hal di dalam dunia ini karena kedagingan kita, ya. Jadi belum sepenuhnya, tetapi pada saat sekarang ini kita mempunyai kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan karena sudah dibukakan oleh imam besar kita, Yesus Kristus. Nah, teman-teman, itulah sebabnya maka kemudian penulis surat Ibrani mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Terjemahan bahasa Inggris, let us draw near. Mari kita mendekat. Mari kita mendekat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sekarang yang tadi kita nyanyikan as father, as friend, adalah seperti Bapa kita yang memelihara kita. Seperti Tuhan yang menjadi teman kita, menjadi sobat, menjadi sahabat kita yang setia. Dan itu Tuhan undang. Let us draw near. Mari kita mendekat kepada Allah. Mari kita mendekat kepada Allah. Saya senang sekali Abi mimpin liturgi di sini ya. Karena saya merasa begini. Kita diinjili itu karena mereka juga tidak dibiasakan untuk namanya kalau ibadah itu bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi ya udah kita cuman duduk berdiri, merem melek pulang. Takut macet kan? Ya, nggak pakai berkat. Saya juga bisa berkatin kepala saya sendiri kok. Begitu kan? Nah, langsung daripada gua kena macet nanti ya keluar gitu ya. Nah, jadi liturgi itu tidak memberi kesempatan kita ketemu Tuhan. Ya, doa saja. Saya paling sebel sebenarnya kalau hamba Tuhan, selalu hamba Tuhan yang naik mimbar itu kalau untuk mengaku dosa. Saya pikir-pikir emang yang dosa kita aja. Kalian juga dosa kan? Gantian dong gitu kan. Ini majelis 1, majelis 2, majelis 3. Mereka juga dosa gitu ya. Jemaat masa gak dikasih kesempatan. Kasih naik ke sini pimpin gitu. Kenapa kita aja? Sepertinya kita doang yang dosa. Begitu kan? Gitu. Ya saya suka sebel sekali begitu kan. Nah kita diikat sama liturgi. Tapi saya sangat senang sekali ya. Di JLCC ini kita mendapat kesempatan di dalam ibadah itu justru kenapa? Justru bertemu dengan Tuhan. Itu saya senang sekali. Itu saya senangnya. Begitu. Jadi banyak kali dari awal jalan kita doa. Jalan kita doa. Kesempatan itu kita pakai. Let us draw near. Ya, di dalam doa-doa pribadi yang diizinkan. Kalau di sana kan jarang kan. Doa syafaat aja juga hamba Tuhan. Ya, jemaat nggak doa lagi. Pikirannya cuma cicongfan lah di depan sama bakmi lah, apalah gitu kan. Payah itu. Ya, puji Tuhan di sini nggak ada. Jadi jemaat nggak pikir itu ya, gitu. Puji Tuhan. Tapi di sini kita betul-betul bisa ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah membawa kalian kemari, sudah mengantarkan kalian kemari, bisa berbakti di sini. Dan saya sangat puji Tuhan bahwa teman-teman semua sudah terbiasa untuk memberikan ruang di dalam kebaktian untuk kita sendiri berjumpa dengan Tuhan. Tidak diseret terus dengan liturgi yang berketurutan, tapi kita diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan di dalam banyak momen ya, sebelum kita persembahan, sebelum kita mulai ibadah ya,
pada waktu kita mengaku dosa, pada waktu lain-lainnya dan sebagainya, kita diberikan kesempatan. Tuhan berikan kesempatan, maka let us draw near. Mari kita berdoa. Adalah bukan suatu kebetulan kalau Tuhan membawa Anda semua ke dalam ibadah yang dilakukan oleh JLCC di tempat ini. Dan bukan suatu kebetulan bahwa teman-teman dapat memberikan selalu kesempatan bagi kita. Bukan sekedar berjumpa dengan manusia, tapi berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan telah mengemukakan, sekarang kita boleh langsung, kita boleh datang. Malah Tuhan menunggu kita dengan tangan yang terbuka untuk memeluk kita sebagai anak, untuk memeluk kita sebagai sahabat. Dia sangat merindukan. Itu sebabnya dia korbankan dirinya untuk mendapatkan kita kembali. Maka teman-teman, gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Let us draw near. Mari kita datang kepada Allah. Mari kita menghadap kepada Allah. Dia tunggu kita. Dia ingin peluk Anda. Dia ingin peluk saudara-saudara. Karena dia sangat mengasihi kita. Berdoa kepada Tuhan. Dia akan memeluk kamu. Karena dia sayang kamu. Biarlah momen yang Tuhan berikan di dalam ibadah di JLCC ini kita pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Anda berdoa kepada Tuhan dalam hatimu. Let us draw near. Ya Tuhan, kami yang menjijikan ini, kami yang hina, boleh beroleh jalan masuk ke dalam tempat Maha Kudus Tuhan. Boleh langsung datang kepada Tuhan yang menunggu kami dengan tangan terbuka untuk memeluk kami sekalian. Karena Engkau mengasihi kami sehingga Engkau rela mengorbankan diri-Mu bagi kami sekalian. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat JLCC tempat ini. Biarlah mereka boleh merasakan pelukan Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan the presence of God. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang mengasihi mereka, yang memelihara mereka di dalam sepanjang hidup. Dan biarlah hidup mereka diisi dengan sebuah perjalanan tidak sendiri, tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan sertai jemaat-Mu. Tuhan pimpin jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.